Selamat sore ibu-ibu semua yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat beribadah. Kita masih melakukan ibadah secara online, tapi kita mengucap syukur karena kita masih diberikan kesehatan. Pada sore hari ini pelayan firman akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Retno. Sebelum kita masuk dalam kebaktian, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari ibu-ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita awali kebaktian pada sore hari ini dengan menyanyi dari NKB 7 ayat 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Shalom, selamat sore. Apa kabar ibu-ibu jemaat GKP Rehoboth Jatinegara? Senang sekali berjumpa kembali melalui sarana pelayanan online dalam pandemi COVID-19. Kita masih terbatas berjumpa, namun biarlah pelayanan tidak pernah surut dan kita boleh terus berjumpa di dalam kebersamaan dalam upaya kita menggunakan teknologi yang ada sehingga kita boleh terus membangun persekutuan dan kita tetap bertumbuh dalam iman. Pada sore hari ini pembacaan kita berdasarkan Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Tema yang kali ini dipilih percaya di tengah derita. Ya, kita alami bersama-sama penderitaan, bukan hanya keluarga tertentu, bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi seluruh dunia. Ini menjadi tantangan kita bersama dan di dalamnya kita harus percaya. Karena itu mari kita berdoa, kita mohon penyertaan Tuhan sebelum pembacaan dan renungan firman. Mari kita berdoa. Bapa, perdengarkanlah suara-Mu atas kami, sehingga kami dikuatkan oleh firman-Mu, kami diteguhkan, dan kami terus menyatakan kehadiran anak-anak Tuhan sebagai garam dan terang, sehingga penderitaan yang saat ini kami alami, kesulitan, kekhawatiran yang melanda, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus berkarya, untuk terus melayani, untuk terus bersaksi akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami sehingga pembacaan firman Tuhan mengubah hidup kami menjadi pelayan-pelayan yang setia sampai akhir. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu ya Allah di dalam Yesus. Amin. Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara, dan pasti juga oma-oma, mari kita membaca Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Ketika aku mendengarkannya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun
mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing, domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan sore hari ini dalam ibadah kaum perempuan GKP Rehoboth Jatinegara. Indah sekali bagian ayat ini. Saya ingat, saya lupa tahunnya ya, tetapi saya ingat bahwa kita pernah ikut perlombaan paduan suara Pesparawi, komisi pria waktu itu ya, bapak-bapak. Diambil dari teks ini. Berapa lama lagi aku menyerukan, dan kira-kira ya, sekarang saya nggak ikut, itu kan komisi kaum pria, tetapi yang saya ingat kala itu dilatih oleh Pak Rahmat pasti ya, ada upaya untuk membangun suasananya seperti apa yang dialami oleh Habakuk. Dan ketika teks ayat firman Tuhan digubah menjadi lagu, bagaimana ekspresi para penyanyi, karena penting juga dalam Pesparawi paduan suara ya, ekspresi, intonasi, mungkin nanti ada mimik wajah saat menyanyikan, penekanan. Kita ingin tahu apa yang terjadi dengan Habakuk, baik pribadinya ataupun keadaan lingkungan pada saat Habakuk melayani. Yang kedua, sebagai pengantar, ibu-ibu, bagi saya pribadi ya, saya belum pernah punya teman atau membaca tokoh atau mendengar seseorang yang bernama Habakuk, atau ada keluarganya yang namanya Habakuk, padahal seorang nabi di Alkitab loh, Perjanjian Lama. Belum pernah. Mungkin ibu-ibu ada ya, mungkin teman-teman ada punya. Habakuk itu artinya bagus sekali. Boleh sambil googling ya, karena kita pegang gadget masing-masing, sambil dengar, sambil kita explore, sambil kita mencari apa arti Habakuk. Habakuk itu diterjemahkan memeluk. Ya, siapa di sini yang nggak suka pelukan? Meluk anak ya. Ya, saya sadari anak saya sudah makin besar, tapi rasanya senang tuh peluk-pelukan sama anak, peluk suami ya, peluk saudara, peluk cucu, ponakan mungkin ya, apalagi ponakan yang kita tahu pinter-pinter, kita suka. Atau dengan rekan sepelayanan, karena melewati banyak pergumulan dalam pelayanan, ketika jumpa rasanya ingin memeluk. Tapi keadaan pada saat ini seketika menghentikan kita dari saling memeluk. Pada saya punya pengalaman berjumpa dengan teman-teman ya, khususnya mereka yang dari beberapa negara, sangat biasa pelukan. Bukan pelukan kemesraan ya, bukan pelukan yang ada maunya, tetapi pelukan persahabatan, pelukan rasa hormat, pelukan memberikan dukungan, support. Dan itu amat menenangkan, luar biasa ya. Saat kita sedih misalnya ya, saat kita berduka, saat kita mengalami kesusahan, ketika ada seseorang datang memeluk kita, ketulusannya itu tanpa kata-kata, tanpa bicara, tetapi pelukannya bisa mengubah kesedihan menjadi semangat. Rasa ragu-ragu, putus asa menjadi optimistik. Betapa indahnya kita mengingat bagaimana tenangnya dipeluk. Nah, Habakuk itu artinya memeluk. Seseorang yang merangkul, seseorang yang meluk, artinya dia yang melakukannya, dia yang aktif. Bukan seseorang yang
diam saja. Bukan seseorang yang pasif, orang yang menunggu, tetapi seseorang yang melakukan sesuatu dengan geraknya, dengan tindakannya, dengan partisipasinya. Dia memeluk, dia aktif, dia melakukan sesuatu. Dalam karya pelayanan Habakuk sebagai seorang nabi yang kala itu mengalami kesusahan luar biasa, peran seorang nabi tampil untuk memeluk bangsa, untuk memeluk umat, memeluk orang-orang yang pada saat itu hilang harapan, putus harapan, kehilangan arah. Habakuk datang memeluk, bukan dengan kegagahannya, bukan dengan kemampuannya, bukan karena dia tidak mengalami masalah. Karena pada saat itu penderitaan datang untuk semua bangsa Israel. Tapi Habakuk percaya ada kasih Tuhan, sehingga ia terus percaya meski ada di dalam derita. Dan kekuatan itulah yang dibagikan sehingga ia datang untuk memeluk bangsa, datang untuk memeluk umat, datang untuk memberikan pelayanannya, tindakannya tidak bersembunyi, tidak kabur. Ibu-ibu tentu tahu ya, di dalam Alkitab, apalagi Nabi Yesaya sangat kencang berbicara soal nabi-nabi palsu. Apa cirinya? Nabi palsu cari keuntungan sendiri, nabi palsu lari kalau ada masalah, nabi palsu tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena nabi adalah yang diutus, prophet, seseorang yang dikirim ya, yang disend gitu ya, yang dikirim, harus pergi ke tempat susah, ke tempat panas, ke tempat kering, ke tempat yang gelap. Nah, kalau seorang nabi tidak mau pergi, tidak mau taat, tidak mau setia, maka itu kategorinya nabi palsu. Habakuk bertahan bersama dengan bangsa yang mengalami kehancuran, tapi hatinya tidak hancur. Dia ada di tengah-tengah bangsa yang dihimpit oleh persoalan, tetapi percayanya tidak dipenjara oleh persoalan. Percayanya terus kuat. Dia katakan sekalipun pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur, ternak-ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Ibu-ibu, itu kalau di Indonesia itu beras ya, gagal panen, tidak ada sayuran, tidak ada buah-buahan, tidak ada telur. Bayangkan, kita sudah berapa kali mengadakan pembagian sembako, salah satunya telur. Karena apa? Sumber protein. Selain beras, pasti ada telur. Saya saksikan itu di Aula GKP Rehoboth Jatinegara saat membagi bantuan baik dari Mission 21 ataupun saluran-saluran yang lain. Pasti ada telur, ada beras, karbohidrat, dan protein. Digambarkan oleh Nabi Habakuk, kebutuhan pokok masyarakat pada saat itu pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun. Dari sana orang bisa kenyang, karena anggur bisa dimakan, bisa diminum, bisa dibuat minuman, bisa diawetkan, memberikan kesegaran, kebugaran. Pohon ara ya, buah ara ya, tin, buah ara. Saya pernah dikasih buah ara, oleh-oleh dari Bu Susan ya, Bu Rahmat waktu itu ya, atau Bu Pri ya, waktu dari Yerusalem. Itu pokok masyarakat. Pohon zaitun, apalagi untuk memasak ya, bisa dijual, mereka bisa beli yang lain untuk bertahan hidup. Saat semuanya itu tidak ada, hasilnya mengecewakan. Ladang-ladang ya, tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Bumbu-bumbu tidak ada, sayuran-sayuran tidak ada, dan ternak-ternak. Jadi ibu-ibu, kita bisa bayangkan ya, apa yang terjadi dengan Habakuk, apa yang terjadi dengan umat pada saat itu. Sepertinya tidak punya apa-apa, kehilangan apa-apa, kesusahan di mana-mana.
sangat wajar ketika apa yang kita punya, apa yang biasanya ada, sekejap hilang, sekejap berhenti, sekejap tidak ada. Nggak sedikit ya, maaf, tidak sedikit orang yang stres. Sekarang sudah mulai pelonggaran PSBB. Tandanya orang stres semuanya budal ya, bahasa Sundanya ya. Semuanya pengen keluar rumah. Sampai lupa protokol kesehatan. Di jalanan banyak saya temui nggak pakai masker. Anak-anak berlarian seperti liburan. Seperti sedang mengisi waktu luang. Main sepedaan ya. Kadang gerombolan, duduk-duduk di bawah pohon, main-main, main layangan. Ibu-ibunya nggak kurang-kurang, ngumpul di warung, ngumpul di kios ya, tukang sayur dikerubunin ya, sambil ngegosip gitu mungkin ya, ngobrolin ini, ngobrolin itu, nanya ini, nanya itu ya, di sekolahan, di mana-mana deh. Itu tanda-tanda kita ada di tengah-tengah masyarakat yang stres. Bisa juga saya, bisa juga kita, bisa juga ibu-ibu, saudara-saudara, omah-omah ya. Kita dikerem di rumah, gak bisa kemana-mana, kita gak bisa memeluk. Bayangkan, biasanya kita setiap minggu ketemu cucu, kita cium, mau ciuman berapa kali di Rehoboth mah kenyang, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf gak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, saudara, kenyang salaman, kenyang pelukan, kenyang cipika-cipiki. Tidak ada rasa yang lebih selain dari hormat, sayang, rasa menghargai, rasa saling memiliki, rasa bahwa saya ada untuk Anda. Guru sekolah minggu yang biasanya cium tangan sama anak-anak, anak-anak dilatih untuk menerima tamu, sekarang wah, kita sangat kehilangan. Dan ketika semuanya itu hilang, semuanya itu tidak ada lagi, kita cemas, kita takut, kita sedih. Ada bagian yang utama, yang penting dari hidup kita dipaksa, dicabut, dikeluarkan, dibuang. Dan untuk mengambilnya lagi itu nggak mudah. Bayangkan, sudah 4 bulan, mau masuk 5 bulan, konon Desember, tapi ada yang mengatakan juga 2023. Ibu-ibu bisa bayangkan 2023 itu masih lama ya nggak? Berapa kali perjamuan? Berapa kali Natalan? Berapa kali Paskahan? Berapa banyak kesempatan kita tidak bisa saling memeluk? Habakuk menunjukkan kehadirannya, ia merangkul, ia memeluk, ia datang menjumpai umat, bukan hanya fisiknya yang memeluk, tetapi kehadirannya yang memberi semangat yang berkobar. Bahwa walaupun semuanya itu hancur, mengecewakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Alasannya apa? Alasannya Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk mengajak umat bersorak-sorak bukan untuk eskapisme. Eskapisme itu dari kata escape, kabur, melarikan diri, lari dari masalah, bukan? Tetapi bersorak-sorak di dalam Tuhan, meski di dalam derita, tapi hatinya tidak mati. Hatinya tidak berhenti memuji, memuliakan, bersyukur kepada Tuhan. Hatinya tidak berhenti percaya dan, nah ini penting, bukan hanya percaya untuk diri sendiri, tetapi mau hadir untuk orang lain, mau ada untuk orang lain, mau menjumpai orang lain. Saat ini keadaannya berbeda, tidak bisa memeluk langsung, tetapi kita bisa menghadirkan diri kita, mendengarkan, menunjukkan empati kita kepada jemaat yang sakit, jemaat yang sedang mengalami kesusahan, punya tingkat stresnya tinggi, punya kebimbangan, punya konflik di tengah keluarga. Mari ibu-ibu hadirkan diri kita, peluk mereka dengan sikap kita yang mau mendengarkan.
Kita berikan diri kita dalam keterbatasan jarak, tetapi jangan hati kita yang diberi jarak. Hati kita tidak boleh punya jarak. Mungkin fisik punya jarak ya. Kita 2 meter. Bagaimana mau pelukan kalau jaraknya 2 meter? Tapi kan kita tahu orang fisiknya dekat belum tentu hatinya dekat. Ya, saya banyak belajar dari pengalaman ibu-ibu di GKP Rehoboth Jatinegara. Banyak yang cerita berdekatan fisiknya tetapi hatinya jauh. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan sikap seorang pelayan yang sejati di dalam Kristus, bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk menunjukkan kasih kita lebih kuat lagi dalam keterbatasan jarak, tapi hati dan perhatian kita tidak mati, tidak berhenti, tidak ada jarak. Tentu ada pengorbanan, semua punya pengorbanan. Pernah ya dengar kata-kata bijak, kita bisa memberi tanpa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Itu kata-kata Bunda Teresa, sering saya kutip karena pengalaman hidupnya yang luar biasa. Kita ngasih orang bisa, memberi bisa, tanpa ada kasih, tanpa ada cinta, tanpa pengorbanan bisa. Sambil ngambek, sambil menggerutu, sambil ngomel ya, bisa. Tapi kalau kita mengasihi, mengatakan I love you, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku ada untukmu, maka itu pasti ada pengorbanan. Nah, mungkin sekarang ini pengorbanannya kuota kali ya. Pengorbanannya pulsa, pengorbanannya waktu, pengorbanannya adalah hati, pikiran kita yang harus tetap kita jaga supaya saat orang-orang menceritakan kesusahannya, ketika ada orang yang datang curhat kepada kita, kita siap menampung, memberi saran, atau sekedar menjadi teman berdoa. Jangan lupakan ibu-ibu menjadi teman berdoa bersama. Suka ada yang bilang, aduh maaf saya cuma bisa berdoa. Berdoa bukan cuman. Justru doa adalah kekuatan yang bisa menolong kita melewati badai kehidupan ini. Dan di dalam masa pandemi, mari belajar bersama Habakuk. Mari nyatakan pelukan kasih sayang kita, kehadiran kita bagi orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita cintai. Kita wujudkan itu sekalipun semuanya susah, kita susah bersama. Namun Kristus adalah yang menyelamatkan kita. Sehingga kesusahan ini bukanlah kesusahan yang permanen, merupakan kesusahan untuk menguji kita, untuk menajamkan iman kita, untuk terus menumbuhkan iman kita. Dalam penderitaan kita tetap percaya, tetap mengasihi, tetap melayani. Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang kita berikan saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diberikan kepada pengurus KPP atau dikumpulkan saat mulai ibadah kaum perempuan di gereja. Kita akan dasari persembahan kita yang diambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita angkat pujian dari PKJ 147 ayat 2. Di sini aku bawa. Kini mari kita bersama merendahkan hati. Mari kita bersatu berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, kami sungguh percaya, kami bersyukur kami boleh menerimanya bersama. Ajarkanlah kepada kami
agar di dalam hari-hari kami ini, kami hanya percaya kepadamu. Kami sungguh-sungguh mau melakukan yang Tuhan mau. Dalam penderitaan kami tetap percaya kami punya Allah yang perkasa, punya Allah yang menjadi juru selamat kami, sehingga kami boleh tampil untuk menjadi pelayan, menjadi sahabat, jadi seseorang yang datang meringankan beban orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kebersamaan ibu-ibu KPP GKP Rehoboth Jatinegara yang terpisah jarak, namun biarlah pelayanan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Berkati setiap komunikasi yang ada dengan teknologi yang ada, agar kami bijak mengerjakan dan melakukan serta memanfaatkannya. Berkati anak-anak kami dalam proses belajar di rumah, tidak mudah, namun kami percaya Tuhan membimbing para ibu untuk menemani anak-anak, untuk menumbuhkan semangat juang mereka. Juga oma-oma yang sakit, secara khusus kami berdoa untuk Oma Hena dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, kami mau berserah, kami percaya Tuhan yang menguatkan Oma dan keluarga besar Ibu Helen Turang. Kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan Oma sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Berkati pelayanan Bapak Pendeta Supriyatno, Ibu Pendeta Sifra, Bapak Ibu Majelis, PPJ, dan semua komisi, guru-guru sekolah minggu, dan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan di masa pandemi ini, agar tetap kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mohon dan kami alaskan hanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Saya mengundang ibu-ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akhiri kebaktian pada sore hari ini dengan memuji Tuhan, hanya Yesus jawaban hidup. Ibu-ibu terkasih, kembalilah ke tengah-tengah kehidupan, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pengasuhan anak-anak, dimanapun Tuhan menempatkan. Bahkan di dalam kesulitan pada saat ini, tetaplah percaya Tuhan menyertai, bahkan Tuhan anugerahkan berkat bagi kita semua. Kini arahkan hati dan pikiran saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang telah mengikuti kebaktian pada sore hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Retno yang telah memberikan firman Tuhan untuk kita semua pada sore hari ini. Kebaktian telah selesai dan nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan sharing bersama. Kami mohon untuk ibu-ibu boleh mengikuti sharing bersama-sama, kita berbagi bersama-sama tentang firman Tuhan yang boleh kita dengar tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.